Bagaimana, Pak? Apakah sudah semuanya? Tanya Rinto pada seorang bapak-bapak yang mengenakan jaket kulit berwarna hitam. Sudah, Pak. Keseluruhan rumah sudah direnovasi. Tinggal bagian belakang. Pintunya masih perlu perbaikan. Kalau masalah itu, Bapak tidak usah khawatir. Karena kalau ada waktu senggang, saya akan mencoba memperbaikinya sendiri. Tapi mesin air sumur sudah bagus dan siap digunakan kan, Pak? Air, listrik sudah siap semua, Pak. Baguslah kalau begitu. Oh iya, rencananya saya dan keluarga akan pindah ke rumah ini minggu ini. Jadi kalau Bapak tidak sibuk, kami bisa minta sedikit bantuan. Pak Agus nampak menghela nafas, lalu menatap lekat pada Pak Rinto yang masih sibuk mengetik tugas di laptopnya. Apa Pak Rinto yakin mau pindah ke rumah itu? Tanya Pak Agus pelan dan terdengar sangat hati-hati. Rinto menatap Pak Agus sambil tersenyum. Tentu, Pak, karena rumah itu sudah menjadi tanggung jawab dan amanah yang harus saya laksanakan dan jaga. Lagi pula istri saya akan lebih mudah dan nyaman bila tinggal di sana. Alam pegunungan yang masih asri akan membantu pemulihan istri saya, Pak, jawab Rinto. Lagi-lagi Pak Agus menghela nafas. Tapi Pak Rinto tahu kan, kalau rumah itu jauh dari perkotaan, akan sangat sulit untuk berbelanja keperluan rumah. Lagi pula, rumah itu sudah sangat lama tidak ditinggali. Tentunya sudah ada sesuatu yang menempati rumah itu, ujar Pak Agus lebih menekan lagi nada bicaranya. Pak Agus ini memang pandai menakut-nakuti, tapi itu tidak berlaku untuk saya, Pak, karena saya tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Yang tidak Bapak lihat bukan berarti mereka tidak ada. Alam kita dan mereka hanya dipisahkan oleh dinding tipis. Rinto mengangguk masih dengan senyuman di bibirnya. Mungkin nanti saya tidak bisa ikut mengantarkan Pak Rinto dan keluarga ke rumah baru, karena hari Sabtu ini saya ada tugas keluar kota. Tapi nanti adik saya, Ilham, yang akan mengantar Bapak sekalian bantu beres-beres. Iya, Pak, tidak apa-apa. Atas bantuan Pak Agus yang merenovasi rumah kami itu, saya ucapkan terima kasih banyak, Pak. Dan ini sisa yang kemarin, kata Rinto sembari memberikan amplop putih yang lumayan tebal pada Pak Agus. Sama-sama, Pak, itu sudah tugas saya, Pak. Ya maklumlah, saya kan mempunyai usaha pertukangan, ujar Pak Agus di sela tawanya yang kaku. Baiklah, Pak, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Nanti kalau ada apa-apa, Pak Rinto bisa menghubungi saya di nomor biasa, lanjutnya. Setelah Pak Agus pergi, Rinto kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia benar-benar harus segera menyelesaikan semua surat-surat kepindahannya di sela sibuknya bekerja saat itu. Deva, Rini, dan Fani sudah menunggu di halaman. Mobil pengangkut barang-barang mereka pun sudah siap sedari tadi. Yah, panggil Deva yang terlihat sudah tak sabar itu. Sebentar, Dev, jawab Rinto sembari mengunci pintu rumah. Perjalanan akan memakan waktu lumayan lama. Jadi kalau mau pipis, pipislah sekarang, karena kalau sudah di jalan akan sulit menemui WC umum, ujar Rinto memandang satu persatu anak-anaknya. Saat mereka sudah masuk ke dalam mobil, Deva yang saat itu sudah menginjak usia 16 tahun langsung memainkan game di smartphone-nya. Begitu juga dengan Rini yang dari tadi sudah sibuk selfie. Sedangkan Fani nampak asik melihat lalu lalang kendaraan lain dari dalam kaca mobil. Setelah 1 jam perjalanan, Deva mulai resah. Yah, ada apa, Dev? Jawab Rinto tanpa sedikit pun mengalihkan fokusnya pada jalanan. Rumahnya masih jauh kah? Paling setengah jam lagi, Dev. Kenapa? Mau pipis? Enggak lah, cuma pinggangku rasanya sudah kram, kesemutan karena kelamaan duduk,
jawab Deva cepat. Rinto tersenyum. Mereka sudah memasuki jalanan berbatu setelah belokan tadi. Jalanan beraspal sudah terpotong dan berganti dengan jalanan berbatu penuh debu. Semakin lama masuk melewati jalan tersebut, mobil mereka semakin lindung dari cahaya matahari yang terhalang oleh rimbunnya pepohonan liar yang tumbuh di kiri kanan jalan. Suasana di tempat itu membuat Deva, Rini, dan Fani mulai ketakutan. Kenapa kesannya kayak angker gitu ya? Dari tadi juga nggak ada orang lewat sama sekali, ujar Rini. Sinyal juga nggak ada, celoteh Deva yang membuat Rini langsung mengecek smartphone-nya. Ah, jangan-jangan di rumah yang akan kita tinggali itu juga nggak ada sinyal ya? Tanya Rini. Ini kan jalanan hutan, Rin, jelas tidak ada sinyal. Kalau di rumah yang akan kita tinggali itu ada kok. Cuma ya harus keluar rumah dulu kalau mau cari sinyal. Hah? Ayah bercanda kan? Aku nggak akan bisa hidup tanpa update status. Keluh Rini yang memang memiliki ribuan teman-teman online di sosmednya. Kakak, itu siapa? Tanya Fani seraya menunjuk ke arah salah satu pohon besar di pinggir jalan. Kuntilanak kali, jawab Rini sekenanya. Mana ada hantu siang gini, ujar Deva. Yang Fani lihat itu mungkin orang yang lagi nyari jamur atau lagi berburu, lanjut Deva. Tak lama setelah itu mobil mereka terhenti karena adanya pohon besar yang tumbang menghalangi jalan. Rinto dan sopir-sopir pengangkut barang mereka keluar. Ih, ada-ada saja deh, gumam Rini dengan nada kesal. Mereka mencoba sebisa mungkin untuk menyingkirkan pohon tersebut, namun segala usaha nampaknya sia-sia. Sepertinya tidak bisa disingkirkan secara utuh, Pak. Harus dipotong-potong dulu, ujar Ilham yang merupakan saudara dari Pak Agus. Kalau memang begitu, di dalam kotak berkakas saya itu ada gergaji, jawab Rinto. Lalu mulailah mereka memotong pohon itu dengan alat seadanya. Deva dan kedua adiknya keluar dari mobil dan duduk di pinggiran jalan beralaskan sandal. Sementara ibu mereka masih berada di dalam mobil dengan pintu yang terbuka. Hampir 2 jam lamanya, barulah pohon besar itu berhasil dipotong-potong dan dibuang ke pinggir jalan. Keringat nampak membanjiri baju-baju mereka. Lalu setelah beristirahat sejenak, mobil-mobil tersebut kembali melanjutkan perjalanan. Deva menatap keluar. Nampak ada beberapa rumah kecil mirip gubuk di pinggir-pinggir jalan. Dan ada beberapa lansia yang sedang duduk sambil menginang atau menyirih menatap lekat pada iring-iringan mobil tersebut. Kok di sini cuma ada orang-orang tua aja ya? Nggak ada anak kecilnya gitu? Cetus Rini. Mungkin aja kan anak-anak kecilnya tinggal di desa, dan di sini tuh kayak semacam kebunnya mereka aja. Sambil menunjuk ke arah para lansia, sahut Deva. Setelah beberapa belokan serta tanjakan dari tempat itu, barulah mereka tiba di rumah yang akan mereka tempati. Rumah itu memiliki halaman yang sangat luas, bahkan berkali-kali lipat luasnya jika dibandingkan rumah mereka di kota. Rumah itu terlihat sederhana, namun sangat indah dan rapi dengan dinding-dinding kayu ulin yang mahal. Pelataran depannya besar, dan setelah mereka masuk ke dalam rumah, Deva dan Rini semakin dibuat takjub dengan peralatan dapurnya yang sangat luas, dengan pagar-pagar unik mengelilinginya. Di peralatan dapur itu, mereka disuguhkan pemandangan yang sangat indah, pepohonan hijau dan pebukitan yang tiada duanya. Wah, pagi-pagi sambil minum energen coklat hangat, ucap Rini. Apalagi kalau makan indomie kuah sama telur rebus, sahut Reva. Dev, tolong kelinci sama kucing adikmu dikeluarkan dari mobil, ujar ibunya. Iya bunda. Deva berjalan keluar untuk mengambil kelinci dan kucing peliharaan Fani. Sama sekali tidak ada tetangga, gumam Deva. Lalu setelah mengambil kelinci dan kucing Persia milik adiknya itu, Deva kembali masuk ke dalam rumah.
Kucing dan kelinci itu ia letakkan begitu saja di pelataran dapur. Kedua pasang hewan itu seperti enggan untuk berlari seperti biasa, bahkan sesekali mengeluarkan suara marah. "Bunda, kenapa mereka marah-marah?" tanya Fanny. "Mungkin mereka belum terbiasa di rumah baru," jawab ibunya. Menjelang maghrib, semua barang-barang sudah selesai dikeluarkan. Teman-teman Ilham masih beristirahat di peralatan luar sebelum akhirnya mereka semua kembali pulang. Hening, itu yang dirasakan sekeluarga Rinto saat Ilham dan teman-temannya pulang. Namun karena rasa lelahnya mereka pun tertidur dengan sangat lelap sekali. Pagi-pagi ibunya sudah bangun dan memasak untuk sarapan. Telur mata sapi dan semangkok besar Indomie kuah terhidang di atas meja makan. Deva, Rini, dan Fanny terlihat sudah mulai menyantap sarapan hangat pagi itu. "Ayah mana, Bun?" tanya Fanny. "Mungkin di belakang, mengisi bahan bakar genset," jawab ibunya masih sibuk memberi makan pada kucing dan kelinci milik Fanny. "Bunda, hari ini aku mau jalan-jalan keliling di sekitar sini ya, biar lebih mengenal lingkungan sini," ujar Deva. "Boleh, asal hati-hati ya Dev, dan jaga kelakuanmu, jangan merusak dan mengganggu yang bukan milikmu," pesan ibunya. "Oke Bunda." Seusai makan, Deva langsung keluar rumah. Sebelum mengayuh sepedanya, terlebih dulu ia memutar musik dari smartphone miliknya. Jalanan masih dipenuhi kabut tipis dan udara masih sangat dingin sekali. Untungnya Deva menggunakan jaket yang lumayan tebal, sehingga rasa dingin alam pegunungan itu tidak terlalu terasa menusuk tubuhnya. Saat ia mengayuh lebih jauh lagi sepedanya, Deva berpapasan dengan seorang laki-laki tua yang sedang berjalan sambil membawa pacul. "Selamat pagi, Kek," sapa Deva dengan senyum hangat. Lelaki tua itu menatap Deva dengan lekat tanpa senyum sedikit pun. "Pergi, jangan kemari," bentaknya membuat Deva kaget setengah mati. "Ya ampun, ini kakek-kakek kenapa?" gumam Deva sembari mengelus dadanya. Mati kamu, teriak kakek itu parau. Deva yang takut kalau terkena hantaman pacul milik si kakek langsung menjauh pergi. Dan dari kejauhan ia masih bisa melihat kalau si kakek tengah menatapnya dengan tajam. Jalanan di depan mulai gelap, ditambah lagi dengan kabut yang semakin tebal, membuat Deva terpaksa harus berbalik arah. Namun ia masih takut kalau si kakek aneh yang mungkin agak kurang waras itu tadi masih menunggunya. Deva sengaja memperlambat kayu sepedanya. Kadang-kadang ia berhenti untuk mengambil foto pemandangan sekitar. Dan saat ia sedang asik melihat 2 ekor kadal pohon yang berwarna hijau di pinggir jalan, tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang wanita yang menggema, membuat Deva melihat ke sekeliling. "Rin, jangan bercanda," teriak Deva yang mengira itu suara teriakan Rini, adiknya. Namun tak terdengar jawaban sama sekali. Lalu dari arah semak sekitaran pohon yang tidak begitu jauh dari tempat Deva berdiri, mulai bergoyang-goyang seperti ada seseorang di baliknya. "Gak lucu tahu ah," bentak Deva kesal lalu segera menaiki sepedanya. Baru beberapa kayuhan saja terdengar lagi suara teriakan. Dan kali ini diikuti dengan munculnya seorang perempuan berambut panjang yang berlari kencang ke arah Deva. Deva yang merasa ada seseorang berlari ke arahnya pun segera menoleh ke belakang. Dan astaga, teriak Deva kaget lalu dengan kecepatan tinggi ia kayuh sepedanya melewati jalanan yang berbatu tersebut. Saat sudah cukup jauh dan Deva merasa kalau perempuan tadi sudah tak mungkin lagi mengejar, ia pun menghentikan kayuhan sepedanya. Namun baru saja beberapa kali menghela nafas, dari arah semak di samping Deva berdiri, muncul perempuan aneh tadi yang langsung saja menyerangnya. Deva terjatuh bersama sepedanya dan ditindih oleh perempuan tadi. Beberapa kali Deva terbatuk karena lehernya yang dicekek oleh perempuan itu.
Deva yang ketakutan berusaha melawan. Ia menarik rambut panjang si perempuan misterius dengan sekuat tenaganya. Tapi semakin kuat Deva menarik rambut dari perempuan itu, perempuan tersebut malah membenturkan kepalanya ke kepala Deva. Beberapa kali Deva berteriak kesakitan. Ia terus mencoba melawan dan melepaskan diri dari perempuan aneh itu. Tapi perempuan tersebut sangat kuat. Bahkan terasa berkali-kali lipat lebih kuat dari laki-laki pada umumnya. Kepala Deva terasa pening, pandangannya pun mulai berkunang-kunang, darah merembes keluar dari lubang hidungnya. Lalu semua perlahan-lahan menjadi gelap. Bangun, bangun. Deva sudah berada di rumahnya, dan terlihat di sana juga ada kakek-kakek aneh yang tiba-tiba membentaknya di jalan tadi. Ya Tuhan, Deva, syukurlah kamu sudah siuman. Ayah dan bunda khawatir melihat keadaanmu tadi, Dev, ucap ibunya. Deva memegang bagian dahinya yang masih terasa sakit. Kenapa ada kakek-kakek gila itu di sini ya? Tanya Deva. Hus, jangan bicara seperti itu, Dev. Beliau adalah orang yang menolongmu. Tadi saat Rini menyusulmu, dia melihat kakek itu tengah mengobati lukamu di tepi jalan. Beliau itu orang baik, Dev. Deva memang kurang memahami bahasa daerah, jadi wajar saja kalau dia tidak mengerti. Karena dalam kesehariannya, di lingkungan yang dulu Deva memang hanya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau gitu, aku minta maaf sama kakek itu ya Bunda. Maaf karena sudah menganggap beliau kurang waras, ucap Deva di sela-sela ringisannya. Tangatilah anak buah Buhan ikam ni belalahan sampai ke daerah sana tadi tuh. Kalau Aikina kayak ini pulang, larang anak-anak kalian ini jalan-jalan sampai ke daerah yang di sana itu tadi. Takutnya nanti terjadi seperti ini lagi, ujar si kakek. Inggih, ulun ucap akan terima kasih banyak pian sudah manulungi anak ulun nih. Jaga kadada pian tadihan tahuan kayak apakah lagi anak ulun nih. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak pada kakek yang sudah menolong anak saya ini. Entah apa yang terjadi pada anak saya ini andai kakek tak menolongnya tadi, ucap Rinto. Sama-sama, dia itu sudah sering sekali melukai orang. Malah kemarin kesana kemari membawa barang, menyuruh agar dia dikurung juga sudah. Tapi keluarganya tak mau dengar. Andaikan di kampung besar, mungkin sudah dibawa orang ke rumah sakit jiwa dia itu. Tapi ya itu tadi, susah. Jadi kita-kita yang waras ini saja yang harus pandai-pandai. Kalau dia ada kita yang menjauh, ujar si kakek. Apa katanya Bunda? Tanya Deva pelan. Lain kali kalau kalian jalan-jalan, terutamanya kamu Dev, jangan sampai ke daerah situ lagi ya, bahaya tahu, ujar ibunya. Seminggu ini Rinto masih disibukkan dengan urusan-urusan perpindahannya. Belum lagi dia harus ke sekolah untuk mengurus pendaftarannya. Hari itu Rini, Fani, dan ibunya pamit pergi berbelanja ke desa besar yang jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggal mereka. Sementara Deva, ia lebih memilih untuk tinggal dan bermain game di rumah pohon yang ada di depan rumah mereka itu, karena cuma di sanalah sinyal internet lancar. Sebelum naik ke rumah pohon untuk bermain game online, Deva lebih dulu menyediakan minuman dan beberapa camilan untuk bersantai. Hampir setengah jam lebih ia duduk sambil memainkan game kesukaannya di smartphone-nya itu. Tiba-tiba perutnya terasa mules, hingga membuat Deva harus menghentikan permainan game online-nya tersebut. Ia berlari-lari kecil menuju ke dalam rumah. Tanpa menoleh kiri dan kanan, ia bergegas untuk masuk ke dalam toilet untuk buang hajat. Setelah selesai, Deva tak langsung keluar rumah, melainkan lebih dulu masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil bantal dan juga obat nyamuk. Namun saat ia akan keluar dari kamar, entah kenapa pintu kamarnya itu terasa berat seperti ada sesuatu yang menahannya dari luar. Kenapa sih ini pintu? Gumam Deva masih berusaha membukanya. Beberapa kali Deva menendang pintu tersebut. Dengan rasa kesal, barulah pintu itu akhirnya terbuka. Kenapa ya?
Ujarnya bertanya-tanya sambil mengecek engsel pintu tersebut. Tiba-tiba dari arah pelataran dapur terdengar suara gaduh kucing yang sepertinya sedang berkelahi. Bergegas Deva berlari ke arah pelataran dapur untuk memastikan apa yang terjadi. Dan alangkah kagetnya ia saat melihat kucing Persia Fanny yang sudah tergeletak bersimbah darah dengan luka mirip cakaran besar yang hampir membuat kepalanya terputus. Ya Tuhan, apa-apaan nih? Apa jangan-jangan ini ulah perempuan gila itu? Bergegas Deva mengambil cangkul milik ayahnya di gudang yang terletak tepat bersampingan dengan kamar mandi dapur. Lalu berjalan keluar rumah untuk menggali tanah yang akan digunakan untuk mengubur kucing milik Fanny. Kira-kira hampir setengah meter dalamnya galian tanah itu. Deva kembali masuk ke dalam rumah. Tak lupa ia sobek kain lap yang tergantung pada paku di samping kompor untuk nantinya ia gunakan membungkus kucing yang akan ia kubur. Namun saat ia berada di pelataran dapur tersebut, di sana sudah tidak ada lagi bangkai kucing yang ia lihat sebelumnya. Cuma ada ceceran darah di beberapa tempat yang mengarah ke bawah. Deva mengerutkan keningnya, mulutnya sedikit ternganga dengan kejadian itu. Pelan-pelan Deva melihat ke bawah pelataran yang hanya ada rerumputan dan anak-anak pohon liar saja. Itu pun sama sekali tak ada tanda-tanda bekas diinjakan hewan liar ataupun semacamnya. Apalagi nih, gumamnya. Dari arah luar terdengar suara sepeda motor milik ayahnya. Deva langsung berlari keluar rumah dengan wajah yang nampak masih sangat kebingungan. "Yah, panggil Deva pada ayahnya yang masih mengeluarkan barang-barang dari jok motor. "Apa?" Kucing si Fanny mati ya. Kepalanya hampir putus, kayak baru diserang hewan buas gitu." Rinto menoleh dan menatap anak sulungnya itu. "Maksudmu?" "Tadi kan aku main game di rumah pohon itu. Nah terus aku mules. Setelah selesai dari WC, aku ke kamar buat ambil bantal sama obat nyamuk. Nah terus setelah itu aku dengar suara kucing kayak lagi berantem gitu. Lalu aku lari ke pelataran dapur dan lihat si kucing Fanny sudah mati dengan keadaan kepala yang hampir putus ya." Terus aku ke gudang buat ambil cangkul. Habis itu aku keluar rumah buat gali kuburan untuk kubur kucing si Fanny. Dan pas aku ambil kucing itu tadi, bangkainya sudah lenyap begitu saja. Hilang, nggak ada di mana-mana. Sisanya cuma ada ceceran darah aja ya. Dan darah itu mengarah ke bawah. Tapi di bawah itu sama sekali nggak ada jejak bekas kaki binatang atau apapun. Aneh kan ya? Rinto menghela nafas, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Ia langsung ke arah pelataran dapur untuk memastikan kebenaran cerita dari Deva. "Oh, ini pasti oleh monyet, Dev. Monyet kan bergelantungan dari pohon ke pohon. Ya mana aja jejak kakinya," ujar Rinto yang langsung membuat alis Deva mengerut. "Monyet? Nggak percaya. Jangan-jangan kamu suka bolos lagi, Dev. Monyet kan termasuk hewan omnivora. Masa gitu aja kamu nggak tahu?" Beberapa kali Deva mengerjap-ngerjapkan matanya. Yang dibilang ayahnya memang benar. Sekitar jam 3 sore, ibu dan kedua adiknya sampai di rumah. Deva segera turun dari rumah pohon untuk membantu ibunya membawa barang-barang belanjaan yang sangat banyak tersebut. "Persediaan berapa bulan nih bun?" tanya Deva serasa tersenyum. "Angkut saja." "Oh iya, itu telurnya hati-hati pecah ya Dev." Setelah selesai membawa masuk semua belanjaan ibunya, Deva duduk di pelataran rumah sambil bersiul-siul. "Kak Dev, kakak ada lihat Mili nggak?" tanya Fanny. Deva menoleh sambil menggigit bibirnya. Deva menggeleng pelan. "Nggak tahu, tadi kakak kan di rumah pohon, jadi nggak tahu kucingmu kemana," jawab Deva. "Mili, empus?" panggil Fanny dengan polosnya. Deva merasa bersalah karena sudah berbohong pada adik bungsunya itu. Tapi mau bagaimana lagi, jika ia ceritakan kalau kucing itu sudah mati, pasti Fanny akan menangis tak berhenti.
Deva masih asik mandi sambil bernyanyi ketika matahari sudah perlahan-lahan mulai terbenam. "Fani," panggil ibunya terdengar sampai ke dalam kamar mandi. "Kenapa Bunda?" tanya Deva sembari membuka pintu kamar mandi. "Kamu ada lihat Fani enggak? Dari tadi Bunda panggil-panggil adikmu enggak dijawab-jawab." "Loh, bukannya tadi masih main dekat kurungan kelinci itu pas aku mandi," jawab Deva. "Iya, Bunda juga tahu. Tapi setelah Bunda tinggal sebentar buat ambil obat nyamuk tadi, Fani sudah nggak ada, Dev." "Masa sih? Mungkin lagi main kejar-kejaran sama kelincinya kali, Bun." "Bentar ya, aku pakai baju dulu. Habis itu Deva cari Fani," ujar Deva seraya berlari ke arah kamarnya. "Fani, jangan ngumpet di waktu senja gini, Devan. Pamali tahu," panggil Deva. Cukup lama Deva, Rini, dan kedua orang tuanya mencari keberadaan Fani, tetapi tak kunjung ketemu. "Nggak ada ya," ujar Deva. "Ya Tuhan, coba kita cari di luar rumah, Dev. Siapa tahu Fani keluar mencari kucingnya," kata Rinto. Setelah Deva dan ayahnya keluar rumah dengan hanya berbekal senter, Rini masih berusaha menenangkan ibunya yang sudah menangis sesenggukan itu. "Bunda, jangan nangis dong. Fani pasti ketemu kok," ucap Rini bergetar. Sementara di luar, Deva dan ayahnya berbencar untuk mencari Fani. Sekelebat bayangan berwarna hitam tersorot senter yang dipegang oleh Deva. Karena takut kalau bayangan tersebut adalah perempuan gila yang menyerangnya waktu itu, perlahan-lahan Deva berjalan mundur dan bersiap-siap jika sewaktu-waktu ada yang menyerang. "Gimana, Dev?" tanya ayahnya mengagetkan Deva. Deva menghela nafas lega. "Nggak ada ya," jawabnya kemudian. Keduanya berjalan pelan menuju rumah dengan raut wajah penuh dengan kekhawatiran. Di dalam rumah, Rini yang masuk ke dalam kamar untuk mengambil lotion anti nyamuk itu dibuat kaget dengan keberadaan Fani yang sedang bermain sendirian di dalam kamar. "Bunda!" teriak Rini. Mendengar teriakan Rini, ibunya bergegas lari ke arah kamar, disusul oleh Deva dan ayahnya. Mereka semua nampak kaget sekaligus senang melihat Fani. "Kemana aja kamu sih, Van? Kami khawatir nyariin kamu, Nak," ucap ibunya seraya memeluk tubuh mungil Fani. Namun saat tangan ibunya menyentuh tubuh Fani, ada banyak sekali lendir berbau busuk yang menempel di bagian punggung belakangnya. Bingung melihat lendir menjijikan itu, ibunya bergantian menatap ke arah Deva, Rini, dan suaminya berdiri. Dari tatapan itu seakan-akan ia bertanya tentang apa yang terjadi pada Fani. "Fani, kamu dari mana aja, Dek? Kok tubuhmu ada lendirnya gini?" tanya Deva pelan. Fani menghentikan permainannya lalu menatap Deva sambil tersenyum. "Aku nggak kemana-kemana kok, Kak. Dari tadi aku di sini. Seru deh main sama tante cantik," jawab Fani yang membuat Rini dan Deva melotot. "Tapi Dev, sudah. Lebih baik kalian berdua duluan ke meja makan, Ki," tegur ayahnya dengan cepat memotong percakapan Deva. Selesai memandikan dan membersihkan Fani dari lendir-lendir berbau busuk itu, mereka pun mulai menyantap makan malamnya. Seusai makan, Deva berjalan ke arah TV. Ia mencari-cari kaset VCD film ular raksasa yang belum sempat ia tonton. "Serem juga ya, kalau ular kayak gitu beneran ada di dunia nyata," ujar ini yang baru saja duduk di dekat Deva. "Ya ada lah, apalagi di hutan-hutan dan rawa-rawa pasti ada ular kayak gitu. Amit-amit deh ketemu sama yang kayak gituan. Ular kecil aja aku takut, apalagi ular segede pohon kelapa gitu. Sekali ketemu langsung hap, dijadiin camilan," ujar ini sembari bergidik. "Malam-malam gini sambil nonton enak nih kayaknya minum coklat hangat. Mau sekalian dibuatin gak, Dev?" "Boleh tuh, kan jarang-jarang seleb Facebook bikinin minuman," saud Deva berkelakar.
Setelah Rini pergi ke dapur, Deva melanjutkan nonton film ular yang sedang menayangkan beberapa orang yang berjalan menyeberangi rawa-rawa. Dan terlihat di sekitar mereka ada seekor ular besar yang sedang berenang menunggu waktu yang pas untuk menyantap orang-orang tersebut. Saat adegan memperlihatkan seorang laki-laki paling belakang yang ditarik oleh ular itu, tiba-tiba suara Rini mengagetkan Deva. "Kamu percaya kalau mereka itu ada?" tanya Rini yang tepat berdiri di belakang tempat duduk Deva. "Astaga, ngagetin aja kamu, Rin. Untung gak jantungan aku," ujar Deva sembari mengelus dadanya. Rini menatap ke layar TV tanpa berkedip, lalu mengulang kembali kata-kata yang sama. "Kamu percaya kalau mereka itu ada?" "Ya percaya, kan di internet juga banyak penampakan-penampakan ular raksasa kayak gitu," jawab Deva sedikit agak kesal dengan pertanyaan Rini. "Dev, tolong kesini bentar," panggil Rini dari arah dapur yang membuat Deva terkesiap. Nafasnya naik turun dan perlahan-lahan menoleh ke arah belakang. Tiba-tiba lampu mati. Semuanya gelap. Terdengar teriakan ketakutan dari arah dapur yang membuat Deva langsung berlari menghampiri Rini. "Tenang anak-anak, ada sedikit masalah di genset," ujar Rinto sembari mengarahkan senternya ke arah Rini dan Deva. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, listrik di rumah mereka kembali menyala. Rini langsung melepaskan pegangannya di baju sang kakak. "Rin, kamu dari tadi di dapur?" tanya Deva pelan. "Kan aku mau bikin coklat hangat, air panasnya nggak ada, makanya aku harus masak air terlebih dahulu. Nah, pas airnya mau mendidih, aku lupa kalau tadi aku lagi bikin masker di kamar. Makanya aku panggil kamu biar kamu jagain bentaran airnya. Listriknya tiba-tiba mati," jawab Rini panjang lebar. Deva menelan ludahnya. Berkali-kali ia mengerjapkan matanya, berharap kalau yang ia alami tadi cuma sekedar mimpi. "Kenapa sih? Tegang banget kayaknya," tegur Rini. Deva menggelengkan pelan kepalanya. Ia enggan menceritakan apa yang baru saja ia alami tadi pada Rini. Deva tak ingin kalau nanti dibilang penakut oleh adik-adiknya. "Gimana gak tegang? Orang kamu teriak kenceng banget tadi." "Ya maaf, kamu kan tahu kalau aku takut gelap," jawab Rini. Meski film masih seru-serunya, namun Deva terlihat tak fokus pada setiap adegan di film. Ia masih memikirkan tentang kejadian aneh sekaligus menakutkan yang baru saja ia alami tadi. "Kalau filmnya sudah selesai, kalian cepat tidur ya, karena mulai besok kalian sudah harus masuk sekolah." Tak seperti biasa, Dev langsung beranjak dari duduk dan berjalan ke arah kamarnya. "Kenapa?" tanya ayahnya pada Rini. "Nggak tahu, dari tadi aneh banget," jawab Rini. Deva masih belum bisa tidur, matanya lekat menatap langit-langit kamar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari lantai yang berada di bawah kasurnya. "Hus, hus," ujar Deva sembari menggebrak-gebrak lantai dengan kakinya. Hening, suara ketukan tadi menghilang. Deva berpikir kalau ketukan itu hanya merupakan ulah dari hewan liar yang sedang mencari makanan. Malam semakin larut. Perlahan-lahan Deva mulai memejamkan matanya dan terhanyut dalam buaian mimpi. Pagi itu Deva dan Rini nampak sibuk. "Bunda, buku tulisku yang baru kemarin di mana?" tanya Rini. "Loh, masih belum kamu sediakan, Rin? Kemarin aku sudah beli, tapi sekarang gak ada lagi, Bun. Apa Bunda yang beresin tas aku yang warna hitam di atas meja itu?" "Aku yang beresin. Tuh ku taruh di dalam lemari," ujar Deva yang masih sibuk dengan tasnya. "Mau bareng gak?" "Kalau mau bareng cepetan," lanjut Deva. "Bentar." Rinto yang sudah selesai sarapan sudah bersiap-siap berangkat kerja. "Ayah, Bunda, kami berangkat sekolah dulu ya," ujar Deva dan Rini bersamaan, lalu bergantian menyalami kedua orang tuanya.
Kakak beradik itu beriringan mengayuh sepedanya masing-masing menuju ke arah perkampungan. Jalanan menuju perkampungan itu masih belum beraspal dan banyak sekali batu-batu yang kapan saja bisa membuat mereka terjatuh jika kurang fokus. Beberapa penduduk sekitar terlihat sedang menjemur padi di halaman rumah mereka masing-masing. Saat Deva dan Rini lewat, mereka menatap keduanya dengan sangat lekat. "Kamu ngerasa nggak tadi? Orang-orang itu pada liatin kita," ujar Rini pada Deva. Saat mereka sudah sampai di dekat sekolah, sekolah itu terlihat kumuh dan kurang terawat. Bahkan sekolah tersebut tak memiliki pagar. "Ya maklumlah Rin, kan kita orang baru di sini, makanya mereka lihatin kita kayak gitu. Aku sih nggak ambil pusing, orang itu mata-mata mereka. Toh kita nggak lecet-lecet juga kan karena dilihatin," jawab Deva. "Iya deh, terserah kamulah," ujar ini seraya mempercepat langkahnya menuntun sepeda menuju parkiran. Halaman sekolah itu digenangi air yang membuat becek jalanan bertanah tersebut. Rini dan Deva berpisah lalu menuju ke kelas masing-masing. Di kelas, rupanya Rini adalah anak yang paling cantik di antara siswi-siswi lain dan mendapatkan perhatian lebih dari wali kelas, sehingga siswi di sana memasang wajah tidak suka pada Rini. Alhasil, Rini pun tidak memiliki teman di hari pertama sekolahnya itu. Berbeda dengan Deva, selain tampan, dia juga memang mudah bergaul. Jadi hampir semua murid di kelasnya suka, terutama murid perempuan. Saat istirahat, Rini cuma duduk seorang diri di depan warung dekat sekolahnya sambil minum teh kotak dan sepotong roti. "Rin, kenapa sendirian?" tanya Deva yang langsung menyeruput teh kotak milik Rini. "Ih, coba beli sendirilah Dev," sungut Rini kesal. "Bagi dikit aja lah, masa nggak mau? Pelit amat jadi orang," ujar Deva. "Mereka kayaknya nggak suka sama aku. Tahu nggak, aku tuh risih tiap kali siswa-siswa itu godain aku," cerita Rini. "Nggak apa-apa Rin, santai saja. Jangan anggap serius candaannya mereka. Mungkin itu adalah tanda welcome dari mereka untuk kamu. Lagi-lagi aku harus bilang kalau di sini dan di sekolah kita dulu beda. Dan wajarlah kalau cara setiap murid sekolahnya menyambut murid baru berbeda-beda," ujar Deva seraya menyisir rambut Rini yang menghalangi matanya. "Gitu ya? Ya udah deh, aku masuk kelas dulu ya Dev. Oh iya, sama itu, roti dan teh kotaknya tolong bayarin," kata Rini. Deva melotot menatap adiknya. Saat Rini tersenyum, Deva menggeleng pelan. Tapi mau tak mau, ia pun membayar roti dan minuman milik adiknya tadi. Sementara itu di rumah, saat ibunya masih beberes rumah, Fani masih asik bermain di dalam kamar. Tak sengaja ibunya yang lewat di depan kamar mendengar suara tawa lain dari dalam. Otomatis ibunya langsung menerobos masuk ke dalam kamar. Takut kalau ada orang lain masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuannya yang dari tadi memang disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga yang tiada habisnya itu. Ia menggedarkan pandangan ke sekeliling, membuat Fani menatap bingung ke arah sang ibu. "Bunda kenapa? Kamu tadi ngomong sama siapa, Van? Soalnya Bunda dengar kayak ada suara tawa orang lain di sini." "Aku nggak ngomong sama siapa-siapa kok Bunda. Aku cuma ngomong sama Tante Cantik. Tante Cantik yang tadi ketawa karena aku kentut," jawab Fani polos. "Bunda mau tanya sama kamu Van, memangnya Tante Cantik itu siapa?" "Tante Cantik itu yang tinggal di rumah ini Bunda. Tante Cantik baik banget sama Fani," alis sang ibu mengerut. "Nggak ada orang lain yang tinggal di sini selain kita nak." "Ada Bunda." "Nggak ada." Angin dingin tiba-tiba terasa menyapu pelan tubuhnya saat ia berbalik ke belakang. Namun tak ada siapapun di belakang selain gambar kartun yang menempel di dinding. "Aku bingung sama anak bungsumu itu. Dia selalu bilang main sama Tante Cantik, ketawa sama Tante Cantik. Apa-apalah selalu bilang Tante Cantik. Sebenarnya Tante Cantik itu siapa sih? Apa jangan-jangan selingkuhanmu?" "Astaga,
kok kamu mikirnya gitu? Fanny itu kan masih kecil. Wajar saja kalau mempunyai teman hayalan. Jadi maklumi saja. Cuma kalau memang agak berlebihan, tegur dia pelan-pelan, jawab Rinto menatap istrinya. Sore itu, ketika Deva dan Rini baru sampai rumah, ia mendapati rumah kosong dengan semua pintu terbuka dan ada jajaran darah di mana-mana. Jantung kedua kakak beradik itu bagai tersetrum melihat keadaan rumah mereka. Terlebih ketika mereka masuk, Fanny dan sang ibu sudah tidak ada di mana-mana. "Mereka kemana, Dev?" tanya Rini dengan raut wajah khawatir. "Aku nggak tahu, Rin. Aku akan cari mereka berdua di sekitar rumah. Kamu tolong segera telepon ayah," ujar Deva lalu berjalan ke arah dapur mengambil pisau untuk berjaga-jaga. "Bunda," panggil Deva sembari melihat ke segala penjuru halaman. "Bunda," teriaknya lebih keras lagi. Sekitar 200 meter dari rumah, ia melihat ibunya yang sudah berbaring di atas rerumputan berduri mirip putri malu. Deva berlari dan langsung memeluk ibunya. "Bunda, kenapa?" "Ya Tuhan," ujar Deva panik apalagi ketika ia melihat luka yang cukup besar di bagian dahi sang ibu. Deva sudah berusaha untuk mengangkat tubuh ibunya, namun ia tidak terlalu kuat untuk itu. Akhirnya ia meletakkan kepala ibunya di atas pangkuan, berharap kalau ibunya cepat sadar. Tidak lama kemudian, perlahan-lahan ibunya mulai siuman. Deva menghela nafas lega. "Bunda, kenapa?" "Fanny, Fanny!" teriak ibunya histeris. "Bunda, tenang dulu, tarik nafas Bunda. Coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama Deva." "Fanny hilang, Dev. Fanny hilang," isak ibunya. "Hilang? Bagaimana bisa, Bun? Setahu Deva, Fanny gak berani keluar rumah sendirian." "Bunda juga gak tahu. Saat itu Bunda lagi cuci baju. Terus Bunda dengar suara jeritan. Dari kamar Bunda keluar, dan karena Bunda kaget, panik, ditambah lagi kaki Bunda masih banyak sabun. Bunda terpeleset dan kepala Bunda terbentur kaca. Entah siapa yang menaruh kaca pecah di situ. Setelah itu Bunda teringat dengan jeritan dari kamar. Bunda pun langsung lari lagi ke kamar, tapi Fanny sudah nggak ada di sana. Kamar itu sudah kosong dengan mainan-mainan Fanny yang berserakan di lantai. Bunda sudah panggil-panggil Fanny, sudah nyari Fanny ke seluruh ruangan di rumah itu, tapi Fanny nggak ada, Dev. Makanya Bunda memutuskan untuk nyari keluar. Dan di saat Bunda sampai di sini, kepala Bunda tiba-tiba pusing, sakit, dada Bunda rasanya seperti dipukul-pukul, sesak. Kemudian Bunda gak ingat apa-apa lagi, cerita ibunya. Deva menghela nafas panjang, raut wajahnya tiba-tiba berubah. "Cuaca mulai mendung, Bun. Deva antar Bunda ke rumah dulu. Habis itu Deva janji akan nyari Fanny sampai ketemu." "Enggak, Dev. Bunda juga mau nyari Fanny. Kita sama-sama nyari Fanny." Dengan keadaan Bunda yang begini, Deva enggak izinin Bunda ikut nyari Fanny. Lagian, kasihan Rini sendirian di rumah, Bun. Setelah berhasil membujuk ibunya untuk menunggu di rumah saja, Deva langsung bergegas mencari Fanny dengan berbekal sebuah pisau dapur. Namun hingga menjelang maghrib, Fanny belum juga ketemu. Deva berjalan dalam kegelapan dengan sangat hati-hati menuju arah rumahnya. Di dalam keheningan malam disertai gerimis yang sudah mulai turun, Deva mendengar suara seseorang berbisik padanya. "Anak itu dibawa, anak itu dibawa," ujar suara yang Deva dengar itu berulang-ulang. Saat Deva menoleh ke belakang, ia melihat perempuan gila yang tempo hari menyerangnya. Deva kaget dan secara refleks mengacungkan pisau yang ia bawa ke arah perempuan itu. "Anak itu dibawa, anak itu dibawa," ujarnya lagi diiringi dengan tawa yang memekik. "Dibawa siapa? Penjahat? Penculik? Atau jangan-jangan kau?" ujar Deva geram. "Buat apa aku membawa anak itu? Aku tidak suka main sama anak-anak," jawabnya membuat Deva semakin emosi.
Kalau kau memang tahu siapa yang membawa adikku, lebih baik kau katakan sebelum pisau ini aku gunakan untuk menyakitimu, bentak Deva. Tiba-tiba si perempuan gila itu semakin tertawa keras dan menyeramkan. Di bawah, ujarnya. Pergi kau dari sini, teriak Deva yang sudah sangat muak dengan tingkah aneh dari perempuan itu. Di bawah kamar, teriak si perempuan gila sebelum pergi. Dasar gila, umpat Deva lalu melanjutkan langkahnya untuk pulang ke rumah. Saat sampai di dekat rumahnya, Deva melihat banyak sekali orang-orang yang masing-masing membawa obor di tangan mereka. Fanny sudah ketemu ya? Tanya Deva. Belum. Mereka siapa ya? Tanya Deva. Orang-orang kampung. Kebetulan saat ayah pulang tadi, ayah bertemu kakek-kakek yang menolongmu waktu itu. Ayah kehilangan fokus dan hampir saja menabrak beliau. Untungnya beliau sempat menghindar. Ayah sudah ceritakan semua yang diceritakan Rini melalui telepon tadi pada beliau. Dan beliau bilang akan meminta bantuan orang-orang kampung untuk mencari Fanny. Tapi nihil. Sampai sekarang Fanny masih belum bisa ditemukan. Ayah malah berpikir kalau Fanny diculik. Tapi entahlah. Ayah tak bisa pastikan itu. Jika sampai besok Fanny tidak juga ketemu, maka ayah akan lapor kantor polisi. Semoga saja berkat bantuan polisi Fanny bisa ditemukan, ujar Rinto seraya menepuk pelan bahu Deva. Deva menghela nafas, lalu mengangguk dan kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Saat Deva mandi, sayup-sayup ia mendengar suara adiknya. Namun ketika Deva fokus mendengarkannya, suara itu menghilang. Lalu muncul lagi waktu Deva mulai mengguyur tubuhnya dengan air. Dan begitu seterusnya sampai-sampai Deva jadi emosi. Fanny! Teriak Deva memanggil nama adiknya tersebut. Hening. Deva merebahkan tubuhnya di kasur. Ia ingin menghilangkan sedikit rasa lelahnya itu. Namun saat matanya mulai terpejam, Deva kaget mendengar suara gedoran dari balik lantai yang berada di bawah kasurnya. Setelah kasur berikut barang-barang di atasnya dipinggirkan, Deva hanya melihat lantai yang sama seperti lantai lain di rumah itu. Tapi Deva merasakan ada aura tersendiri yang menariknya untuk mendekati lantai tersebut. Pelan-pelan Deva berjongkok. Ia menyentuh lantai itu dengan tangannya. Tiba-tiba ada suara gedoran itu didengar. Namun kali ini diiringi dengan suara bisikan meminta tolong. Deva pun mulai menempelkan telinganya pelan pada lantai untuk memastikan apa yang baru saja terjadi. Ia mendengar suara itu terdengar jauh namun cukup jelas didengar. Tanpa pikir panjang, Deva langsung berlari keluar kamar dan menuju ke arah gudang untuk mengambil linggis. Deva ingin membongkar lantai tersebut. Ia ingin memastikan ada apa sebenarnya terjadi di bawah lantai itu. Ngapain kamu, Dev? Tanya ayahnya. Ada suara gedoran di bawah lantai kamarku ya. Sudah dari kemarin sebenarnya, tapi baru kali ini aku berniat untuk membongkarnya, jawab Deva. Perlukah semua itu kamu lakukan di saat kita masih panik memikirkan adikmu? Aku hanya ingin memastikan ada apa di bawah sana ya. Dan lagi perempuan gila itu tadi mengatakan tentang di bawah kamar. Dan aku rasa inilah yang dia maksud. Kata-kata orang gila kau dengarkan. Rinto sedikit kesal mendengar jawaban anaknya. Maaf ya, bukannya maksud Deva melawan ayah. Tapi Deva mohon biarkan Deva melakukan apa yang ingin Deva lakukan. Sekali ini saja. Rinto mendengus kesal. Terserah kau saja, ujarnya sebelum pergi. Hampir 1 jam lamanya, barulah lantai itu berhasil dibongkar. Namun tidak ada apa-apa. Tapi setelah Deva menghentak-hentakkan ujung linggisnya di atas tanah lantai itu, terasa seperti ada benda yang keras yang beradu dengan linggisnya. Karena penasaran, Deva langsung menggali tanah tersebut untuk menemukan benda itu menggunakan linggisnya. Sebuah kotak dari besi yang sudah berkarat menyembul keluar setelah digali. Alisnya mengerut. Deva mencoba mengeluarkan kotak itu yang sebagiannya masih terkubur. Nampaknya kotak itu sudah sangat lama terkubur di bawah sana.
Setelah kotak tersebut berhasil dikeluarkan, Deva langsung mencoba merusak kunci di kotak itu. Kunci itu sangat kuat, tapi Deva tak mau menyerah begitu saja. Hingga akhirnya kunci berhasil dirusak dan kotak itu pun terbuka. Sebuah keris berkulut atau dililit kain kuning yang sudah sangat usang melihat berada di dalam kotak bersama dengan 7 buah ukiran kecil berbentuk kepala manusia dengan 7 helai rambut di masing-masing kepalanya. Membuat Deva mengerutkan alisnya, bingung tentu saja. Saat Deva ingin memanggil ayahnya, tiba-tiba terasa ada sesuatu yang menghipnotisnya, membuat tangan Deva perlahan-lahan mulai menyentuh keris tersebut. Kain kuning yang melilit keris itu perlahan-lahan ia tanggalkan. Saat kumbang kering dibuka, terlihat isi keris itu berwarna kuning keemasan, membuat takjub Deva yang memegangnya. Namun dengan tiba-tiba Deva merasakan kedua tangannya seperti terbakar. Lalu perlahan-lahan rasa panas itu naik dan semakin naik hingga ke lengan. Rawatlah aku, mandikan aku dengan air kembang 7 rupa yang sudah dicampur dengan minyak wangi. Setelah itu tampung tawari aku dengan minyak ikat baburi, dan aku akan selalu ada di saat kamu butuhkan, ujar seorang wanita cantik mengenakan gaun putih yang indah. Deva menarik nafas. Ia kaget sekaligus merasa kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Siapa perempuan itu? Tanya Deva. Apakah itu tadi nyata? Atau... Sesaat Deva nampak terdiam seraya melihat keris yang ada di tangannya. Kalau perempuan tadi adalah kau penunggu keris ini, kalau memang benar kau akan ada di setiap aku butuhkan, tolong bantu aku mencari adikku, ujar Deva sembari menatap keris. Di tangannya ada sesuatu energi aneh yang menjalar melalui darahnya. Rasanya hangat dan nyata. Keris itu terlepas dari genggaman Deva dan berdiri dengan sendirinya, lalu bergerak ke kiri, ke kanan, dan hingga akhirnya terjatuh. Deva terpana melihat apa yang baru saja terjadi pada keris tersebut. Ia yang memang tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis, langsung perasaan itu tertepikan dengan kejadian barusan. Ia baru percaya jika yang gaib benar adanya. Nafasnya turun naik, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak berapa lama kemudian, keris itu bergetar dan mengeluarkan asap tipis. Dari ujungnya terlihat muncul sebuah noda berwarna merah dan kental seperti darah. Lagi-lagi Deva dibuat ternganga. Kedua matanya melotot seakan tak percaya. Dan tiba-tiba dari luar terdengar suara teriakan ibunya. Fanny! Deva bergegas lari keluar dari kamar dan mendapati ibunya sudah memeluk Fanny yang sepertinya sudah tidak sadarkan. Fanny! Ujar Deva antara senang dan takut. Panggil ayahmu, Dev. Cepat panggil. Beritahu kalau Fanny sudah ketemu di dalam kamar, Dev. Cepat, ujar ibunya. Deva langsung lari keluar rumah untuk menyusul ayahnya yang sedang mencari Fanny ke dalam hutan bersama orang-orang kampung yang ikut membantu. Deva lari tanpa memakai alas kaki. Duri-duri dari tumbuhan liar dan juga batu melukai telapak kakinya. Namun itu tak membuat Deva berhenti berlari. Dari kejauhan, ia melihat obor yang ada di mana-mana sekitaran hutan. Obor yang dibawa oleh orang-orang kampung. Ayah, Fanny sudah ketemu ya, teriak Deva terus berlari ke arah ayahnya. Orang-orang nampak saling bertatapan dan berjalan mendekati ke arah Deva. Semua orang mengikuti Deva berjalan menuju rumah. Fanny masih belum sadarkan diri. Tubuhnya dipenuhi lendir yang berbau amis dan busuk. Sepertinya anak ini disembunyikan kuntilanak, ujar seorang warga kampung.